warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Selamat pagi semua. Baik, apakah kalian berada dalam keadaan sehat walafiat? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, yaitu pada mata pelajaran Akidah Akhlak, tentunya bersama Ibu Guru Anissa. Nah, langsung saja ya teman-teman. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa teman-teman? Ya, betul sekali. Pada pagi hari ini kita akan belajar etika bergaul dalam Islam. Nah, tentunya etika bergaul dalam Islam itu nanti akan ada 3 pembahasan. Yang pertama, yang pasti apa itu pengertiannya, kemudian macam-macamnya bagaimana, juga apa sih pentingnya etika bergaul dalam Islam itu. Nah, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama itu pengertian. Nah, karena ini ada etika bergaul dalam Islam, jadi ada 2. Yang pertama tentunya ada etika dan ada bergaul. Nah, etika sendiri itu teman-teman ada yang tahu nggak? Etika itu bisa diartikan sebagai tingkah laku, kemudian bisa juga kebiasaan dan lain sebagainya. Kemudian kalau bergaul itu kayak kalau bahasa Jawanya itu namanya selawu. Juga bisa diartikan sebagai berkomunikasi. Nah, jadi dapat disimpulkan teman-teman, etika bergaul, kalau etika kan nanti tentang tingkah laku dan kebiasaan. Jadi etika itu yang mengatur tingkah laku kita, kebiasaan kita, yang mana etika itu diatur agar kita menjadi lebih baik. Kemudian kalau bergaul itu berkomunikasi. Nah, kenapa berkomunikasi? Itu berkomunikasinya bisa dengan lawan jenis, kemudian bisa dengan teman dan lain sebagainya. Jadi etika bergaul itu adalah tingkah laku atau kebiasaan yang mengatur bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya tentang macam-macamnya. Macam-macam dan praktiknya. Nah, di sini ada tiga macam. Yang pertama itu etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Oke, orang yang lebih tua. Nah, teman-teman sendiri pasti sudah paham siapa itu orang yang lebih tua. Nah, orang lebih tua itu diklasifikasikan menjadi 3 teman-teman. Menurut Al-Ghazali itu ada 3. Yang pertama itu ada kedua orang tua kita sendiri, terdiri dari bapak dan ibu. Kemudian yang kedua itu ada guru. Nah, guru kita kan otomatis kan dia yang lebih tua dari kita. Yang ketiga tentunya itu kedua calon mertua kita. Nah, kemudian di sini tuh bagaimana sih etika bergaul kepada orang yang lebih tua? Semisal ada orang tua, alangkah baiknya ketika ada orang tua duduk nih, kita kalau mau berjalan amit-amit menundukkan pandangan, menundukkan kepala, kemudian tidak boleh berlaku kasar, kemudian mendengarkan dan mengikuti arahan dari orang tua, terus mencari ridho kepada orang tua, bersikap rendah hati, dan ketika kita mau pergi, alangkah baiknya kita harus meminta izin terlebih dahulu. Oke, tadi itu berlaku untuk orang tua. Jadi orang tua itu ada orang tua kita kandung sama kedua mertua kita nanti. Yang kedua yaitu kepada guru. Oke, tadi kan ada orang tua. Yang kedua ada guru. Nah, kepada guru, semisal ketika guru menerangkan, ketika kita mau bertanya, itu alangkah
baiknya kita meminta izin terlebih dahulu. Kemudian tidak boleh berburuk sangka kepada guru dan harus menundukkan kepala. Baik, ini yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada orang yang lebih tua, yang kedua itu ada teman sebaya. Nah, teman sebaya itu apa sih? Jadi teman sebaya itu ya teman kita yang mana usianya atau umurnya itu tidak jauh dari kita. Jadi semisal teman kita satu kelas, teman kita satu angkatan, itu dinamakan dengan teman sebaya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa tata cara atau etika bergaulnya menurut Al-Ghazali juga teman-teman. Yang pertama itu mengutamakan kepentingan teman daripada kepentingan kita. Yang kedua, menutupi aib teman. Yang ketiga, mendengarkan ketika teman diskusi. Kemudian yang selanjutnya kita harus sedikit mungkin atau menghindari perdebatan yang tidak penting. Kemudian ketika ada teman akrab banget, kita harus memanggil dengan panggilan yang baik. Kalau ada teman itu dari sana, maka baiknya kalau kita bertemu itu menyapanya. Oke, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu bergaul kepada orang yang lebih muda. Mungkin orang lebih muda itu teman-teman udah paham ya. Jadi orang lebih muda itu usianya itu di bawah kita. Jadi contohnya itu bisa kayak adik kelas, bisa adik sendiri, kemudian adik tingkat. Kalau bagi orang tua umur yang lebih muda itu berarti anaknya atau adiknya. Nah, di sini juga ada tata caranya ketika bergaul kepada teman yang atau umur yang lebih muda, yaitu seperti menyayangi orang yang lebih muda, membimbing kepada arah kebaikan, memberi teladan yang baik, memberi apresiasi dan pencapaian yang berharga. Jadi ketika harusnya kita tuh saling tolong menolong, saling sesama dengan tulus. Dan karena kan kalau anak kecil itu kan biasanya ketika dia mendapatkan sesuatu, angka baiknya kita memberikan reward sebisa kita agar dia itu merasa aku berharga. Baik, tadi udah dua ya, ada pengertian macam-macam, dan yang terakhir nih pentingnya. Nah, apa sih pentingnya etika bergaul dalam Islam itu? Nah, jadi etika itu sangat penting dalam agama Islam, yang mana dikarenakan etika bergaul terdapat dalam salah satu unsur Islam, iman dan ihsan, yang mana termasuk ke dalam unsur Islam. Nah, dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-ayah, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi di ayat tersebut menunjukkan bahwa kita tuh ketika kita berada di muka bumi terhadap sesama itu alangkah baiknya untuk berendah hati. Nah, dalil tadi itu menunjukkan pentingnya etika bagi manusia, yang mana hendaklah kita itu selalu menjaga dan mewariskannya agar mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, etika bergaul ini sangat penting, karena jika manusia beretika yang benar, niscaya dia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan buruk dan keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama. Jadi kalau kita mempunyai etika yang baik, kita tahu etikanya, jadi kita tahu gini toh caranya, dan kita akan mendapatkan kemuliaan, tentunya kemuliaan di sisi Allah dan hubungan yang baik antar sesamanya. Biar jadi kita juga disukai sama teman ya, maksudnya dia tuh enak karena bergaulnya enak, punya etika yang baik dan sebagainya. Baik teman-teman semua, mungkin
Mungkin hanya itu yang dapat Ibu Guru sampaikan ya. Jadi tentang apa? Ya, tentang etika bergaul dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.